Cahaya seperti meteor jatuh. Tak berapa lama cahaya yang meluncur itu jatuh di puncak bukit yang tinggi, tak jauh dari goa tempat Jilah bertapa. Perjalanan jiwa Jilah. Keesokan harinya Jilah membuka mata dan keluar dari goa. Dia berjalan di atas bukit tempat jatuhnya meteor semalam. Ketika sudah sampai di atas bukit, Jilah melihat batu lonjong. Batu yang tertancap itu tinggi sekitar 1 meter dari tanah. Batu itu terlihat seperti gosong terbakar. Jilah mendekati batu tersebut, kemudian dia mengambil rumput sembari menggosok batu itu dengan rumput yang dipegangnya. Setelah sekian lama dari gosokan Jilah di batu itu, terlihat batu itu ada warna putih susu yang memancar. Sebenarnya batu itu sengaja didatangkan Jilah dari angkasa. Sebenarnya batu itu mempunyai energi pengabulan permintaan. Alasan Jilah mendatangkan batu itu, Jilah tahu tak lama lagi kekuatan energinya akan hilang. Jadi, dia mempersiapkan batu tersebut untuk keluarganya, biar tidak susah mencari makan. Setelah membersihkan batu itu, Jilah menuruni bukit menuju pemukimannya. Setelah sampai di pondok, Jilah menemui Sri Dewi untuk menepati janjinya kepada Sri Dewi. Setelah bertemu Sri Dewi, Jilah berkata, Dewi, sebelum aku menunaikan janjiku, mari ajak yang lain bersama anak-anak, aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Kemudian Jilah dan rombongan keluarganya pergi menaiki bukit di mana batu angkasa itu berada. Setelah mereka sampai di sana, Jilah menjelaskan kepada semua tentang maksud Jilah, mengajak mereka naik ke atas bukit. Jilah menunjukkan batu yang tertancap itu, dan Jilah berkata, Nanti, di masa depan bila kalian membutuhkan makanan, kalian cukup menempelkan telapak tangan kalian, sambil membayangkan makanan yang kalian inginkan. Sambil bercerita, Jilah mempraktekkan caranya. Dia menempelkan telapak tangannya di batu itu. Kemudian Jilah memejamkan matanya, sembari membayangkan buah-buahan. Tak lama dari aksi Jilah itu, secara ajaib buah-buahan yang dibayangkannya wujud di sekitar batu. Kemudian Jilah mengajak mereka menikmati buah-buahan tersebut. Kemudian Sri Dewi berkata, Bolehkah aku mencobanya, Jilah? Jilah menjawab, Silahkan, Dewi. Kemudian Sri Dewi menempelkan telapak tangannya ke batu di dekatnya seraya memejamkan matanya. Tak lama kemudian wujudlah buah-buahan yang dibayangkan Sri Dewi. Jilah berkata kepada Sri Dewi, Nanti suatu saat apabila aku tidak ada di dekat kalian, kamulah yang mengajari mereka. Dewi. Baiklah, Jilah. jawab Sri Dewi. Setelah mereka kenyang menikmati buah-buahan tersebut, Jilah mengajak mereka turun dari bukit tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di gubuk, Jilah berkata kepada Sri Dewi, Sekarang aku sudah siap menepati janjiku kepadamu, tapi sebelumnya aku bertanya lagi kepadamu, apakah engkau sudah mempertimbangkan lagi keinginanmu? Sri Dewi menjawab, Jilah, keinginanku sudah bulat. Aku menginginkan anak dari hubungan yang aku inginkan. Jilah menjawab. Baiklah, Dewi. Kemudian Jilah mengajak Sri Dewi pergi menuju goa. Sesampainya mereka di dalam goa, Jilah duduk bersila dan memejamkan matanya. Sesaat kemudian di dalam goa itu, banyak bermunculan buah-buahan, kemudian mereka berbaring di batu lempeng yang lebar. Dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Hari-hari berlalu tak terasa sudah 1 bulan mereka di dalam goa. Di pagi harinya mereka terbangun, Jilah merasakan energi dan rasa yang seperti ia rasakan sewaktu ditinggal tiada. Walaupun dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau hubungan badan ini dia lakukan, tapi kehampaan dan rasa sepi menyelimuti hatinya. Kemudian Jilah mengajak Sri Dewi keluar goa dan menuju pondok mereka. Setelah sampai di pondok, hari-hari yang Jilah jalani semakin mencekam dalam hatinya. Dia berusaha berhubungan kembali dengan tiada, tapi tetap tidak terhubung. Setelah sebulan berlalu sejak peristiwa hubungan itu, Jilah semakin panik dan memutuskan pergi dari pemukiman mereka. Jilah berkata kepada Sri Dewi, Dewi, sejak hubungan kita di dalam goa, aku benar-benar menjadi sedih dan perasaanku kacau. Aku memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk mencari cara bagaimana hariku kembali lagi damai. Sri Dewi menjawab, Jilah, bukankah kau membuat keluarga ini
hanya untuk bersama. Mengapa kamu harus meninggalkan kami? Apakah kami masih tidak bisa membuatmu bahagia? Jilah menjawab, Sri Dewi, sebelum berhubungan, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa apa yang akan terjadi kepadaku ketika hal itu aku lakukan. Sekarang mengapa hal itu kau pertanyakan lagi? Sri Dewi berkata, Aku tahu Jilah, tapi apa bedanya berada di dekat kami dengan menjauh dari kami? Bukankah dengan perasaanmu seperti ini, menjauhi kami justru semakin membuatmu semakin parah? kemudian Jilah menjawab, Dewi, sudah aku katakan ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Sri Dewi menyelah perkataan Jilah. Benar, aku tidak mengetahui banyak seperti dirimu, dan juga keegoisanmu. Sri Dewi menjauh dari Jilah. Dari perdebatan itu perasaan Jilah semakin tertekan dan sedih, dan singkat cerita Jilah pergi meninggalkan pemukiman keluarganya. Sri Dewi yang kesal melihat Jilah masih pergi meninggalkan mereka. Dan waktu pun berlalu sudah 2 bulan semenjak kepergian Jilah. Sri Dewi merasa Jilah sebenarnya tidak membutuhkan dia. Kemudian Sri Dewi bermaksud pergi juga meninggalkan pemukiman itu. Dan Sri Dewi juga pergi meninggalkan pemukiman itu. Tapi tanpa disadari Sri Dewi di perutnya sudah ada benih dari Jilah.